Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Welcome back to channel Mr. Brian. Nah, bersama saya Mr. Brian dan juga Kak. iya di video yang kedua di hari kedua di tanggal 2 Januari 2023 atau tanggal 9 Jumadil Akhir 1444 Hijriah di program acara Selewat Selingan Menunggu Waktu Sholat. Ya. Oke, dan hari ini alhamdulillah cerah banget hari ini paginya sampai juga tadi menjelang sore, dan alhamdulillah kami ini baru selesai menunaikan ibadah sholat Isya kurang lebih jam 6 ya sekarang ya, jam 6 sore. Dan tadi setelah sholat zuhur dan asar kami pergi keluar untuk pergi kemana Madi? Tadi kita belanja mingguan ke salah satu supermarket yang ada di sini. Masya Allah, cuacanya bagus banget. Susani, ya. Cuacanya bagus banget. Ya udahlah, kalau ngomong doang kan nggak lihat ya. Langsung aja nih, tadi saya rekam juga videonya, ini dia. Oke guys, itu dia, mungkin udah dilihat ya, bagus banget ya cuacanya alhamdulillah, di pinggir sungai juga tadi ya, dan juga tadi kita belanja sama anak-anak main ambil-ambil aja. Alhamdulillah patut disyukuri, hari ini selingannya kami ada quality time bersama keluarga. Namun singkat cerita, hari ini tidak mulus begitu aja guys. Biasanya kalau misalnya kan mulus, ternyata dalamnya kami ada sedikit konflik antara saya dengan istri saya. Saya nggak bisa bilang konfliknya apa, yang jelas kami sempat berantem di tengah jalan. Biar kalau di media sosial tuh yang bagusnya aja. Enggak yang bagus. Bagusnya maksudnya aja. Kita ceritain ya, di perjalanan itu semuanya satu harian itu yang nggak mulus-mulus aja guys, tetap aja ada kayak bumbu-bumbunya. Ya makanya alhamdulillah, tapi kita udah baikan ya, selalu baikan ya, nggak boleh menyelesaikannya lama-lama aja, selesaikan hari ini juga. Nah jadi gara-gara tadi berantem gitu, yang niatnya tadi saya cuma mau tampilin video yang lagi selingan di sana ya, belanja dan sebagainya, akhirnya saya mikir udahlah. Tapi saya mau kasih tahu tips buat para suami nih, gimana caranya ngadepin para istri yang mungkin merajuk, marah dan sebagainya. Ini tips saya sehingga istri saya sekarang senyum-senyum lagi dan baik-baik lagi sama saya. Oke, ini dia 5 tips untuk cara memahami istri yang marah misalnya gitu ya, supaya nggak marah lagi. Ini dia. Yang pertama adalah pahami wanita itu secara bijak. Nah, apa maksudnya? Gini, pahami wanita secara bijak itu, kita harus paham bahwa wanita itu tercipta dari tulang rusuk laki-laki. Tulang rusuk bagian atas, nih kata Rasulullah ya. Nah, apabila kita coba meluruskannya, maka dia akan patah karena dia udah bengkok gitu. Tapi kalau kita biarkan, dia akan bengkok terus. Nah, maka kita harus pahamilah dengan bijak. Kalau kita semakin keras kepala sama perempuan, maka semakin patah nantinya. Nah, jadi kita memahami wanita dulu secara bijak gitu. Kita udah tahu bahwa semua wanita seperti itu. Jadi buat yang belum nikah nih, siapapun yang kalian nikahi, mau menurut kalian terus nggak ada yang sempurna, wanita sama seperti itu nanti ya. Kalau udah nikahin satu, terus ternyata nggak cocok, terus mau cari lagi yang lain, perempuannya sama aja, ya nggak? Sama aja, kecuali barengan nggak diput. Oh sorry. Bener nggak ya? Harus memahami secara bijak, benar dulu. Betul. Karena perempuan itu kadang-kadang pengen mungkin lebih banyak lah daripada kadang-kadang pengen ngelihat laki-lakinya atau suaminya itu ya bijak tadi gitu, biar nular sih ke kita. Kalau misalnya kita ngelihat dia juga
ikut sama cranky-nya sama kita, nggak bijak gitu ngadepin kita sebagai istri, nggak akan didengar juga jadinya suami. Tips kedua. Nah, tips yang kedua adalah kita harus bisa menasehati wanita itu dengan cara lemah lembut. Betul atau betul? Ya betul. Lemah lembut, Pak, bapak-bapak yang ada di sana semuanya. Tolonglah nasihati istrinya secara lemah lembut. Ketika istrinya salah. Iya, kalau istrinya salah, kita kan kasih tahu. Nah, cara ngasih taunya harus lemah lembut, bapak-bapak. Karena kalau kita ngasih taunya langsung aja, kamu salah, kamu itu begini begitu, langsung Pak, dia akan ciut. Karena mereka tidak pernah salah. Maksudnya tidak pernah merasa salah. Artinya ya udah sifat wanitanya seperti itu. Maka dari itu kita nasihatinya secara lemah lembut. Nggak, sebenarnya kalau aku kadang kalau misalnya aku melakukan sesuatu yang salah, sejujurnya dalam hati paling dalam tuh tahu gitu kalau itu tuh salah. Cuma besar gengsi. Besar gengsinya untuk memulai minta maaf kayak gitu. Nah, itu juga nggak boleh ditiru ya, nggak boleh dicontoh ya teman-teman. Istri-istri yang ada di luar sana. Oke, jadi lagi-lagi guys, ingat konsepnya awal tadi. Wanita itu dari tulang rusuk. Dia bengkok. Kalau kita paksa lurusin, jadi patah. Maka lurusinnya pelan-pelan. Karena ada saatnya dia lurus. Iya, diusap-usap aja gitu. Lemah lembut maksudnya. Supaya lurus lagi. Tapi ingat, bakal bengkok lagi gitu. Iya, karena nggak akan itu. Makanya ya tugas suami ya gitulah. Itu yang kedua ya guys ya. Karena bengkok lagi, masuk ke tips ketiga. Karena masih bengkok juga. Tips ketiganya apa? Nah, tips ketiganya, kitanya harus sabar guys. Nah, sebagai laki-laki, maka hadapilah dengan kesabaran. Karena kalau saya sih prinsipnya adalah kalau kita sabar, maka hasilnya juga akan baik. Karena kan ada ayat Allah bahwa bilang innallaha ma'as sabirin, bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, orang yang sabar pasti beruntung guys ini. Banyak perceraian terjadi karena ketidaksabaran gitu. Tidak sabar terus akhirnya egois, emosi, merambat kemana-mana, komplikasi, akhirnya cerai. Setelah cerai barulah dia menyesali itu. Aduh, kenapa ya? Padahal masih sayang. Ya, kenapa nggak sabar kan gitu. Kalau sabar aja dikit ya kan. Nah, alhamdulillah saya sabar sudah 5 tahun sama istri saya. Iya, alhamdulillah. Guys. Banyak kesalahan, banyak kekurangan. Begitupun saya sebaliknya. Ada pesan dari Ustadz Muhajir nih, ya guru kami. Brian, Eka, keluarga sakinah bukanlah keluarga yang tanpa masalah. Keluarga sakinah adalah keluarga yang pandai menyelesaikan masalah dengan baik. Ketika Brian melihat sisi buruk daripada Eka, ingat Brian, Abah nitip, Eka punya banyak kelebihan. Fokuslah kepada kelebihan Eka. Demikian pun Eka, ketika Eka melihat kekurangan Brian, ingat Brian banyak kelebihannya. Fokus kalian kepada kelebihan masing-masing. Kalian banyak kekurangan dari Eka, tapi lihatlah banyak juga kelebihan dari Eka. Eka lihatlah banyak kekurangan dari Brian, tapi lebih banyak lagi kelebihannya dari Brian. Nah, maka ketika ada istri kita melakukan satu kesalahan, lihat kebaikan yang banyak. Gitu. Oke guys, itu tips yang ketiga, hadapi dengan sabar. Oke, selanjutnya tips yang keempat nih, yang paling harus dilakukan oleh laki-laki, khususnya pada suami ya. Tips yang keempat adalah jadilah pendengar yang baik untuk istri kita. Nah, supaya dia tidak bercerita sama orang lain yang mungkin lebih baik dari kita cara mendengarnya. Maka kita jadilah pendengar yang baik. Karena Rasulullah SAW juga saat tanya itu menjadi pendengar yang baik. Benar, aku mau ngasih tahu juga bahwa Rasulullah juga saat itu menjadi pendengar yang baik buat Siti Aisyah waktu itu ya. Dengerin keluh kesahnya lagi sakit tuh didengerin. Nah, makanya wanita itu bukan mau dikasih solusi biasanya guys. Dia maunya didengerin aja gitu. Karena kalau kita kasih solusi, yang ada ya kita bukan jadi pendengar yang baik. Ya, coba kita tanya sama pelakunya. Benar atau salah? Betul. Nih guys, istri-istri yang ada di sana tuh semuanya. Emangnya ngapain sih kalau ngumpul-ngumpul sama teman-teman perempuannya? Pasti kan gosip ya? Ya nggak? Saling cerita satu sama lain. Sebenarnya nggak ada yang maksudnya satu sama lain tuh nggak ngasih solusi sama sekali. Iya ya, gue ngerti deh perasaan lu. Semua itu jawaban. Kayak red line-nya itu jawaban pokoknya tuh pasti itu yang diucapin sama teman-teman kita cewek-cewek kalau kita ngumpul.
Tapi giliran ke laki-laki, karena perempuan dan laki-laki punya cara menyelesaikan masalah yang berbeda, itulah yang harus dipahami suami. Kalau perempuan itu inginnya didengarkan. Betul. Jadi Tidak perlu end up sama solusi karena sesungguhnya kami juga udah tahu solusinya gitu. Oke, benar kan guys? Nah, artinya kita sebenarnya laki-laki juga pendengar yang baik. Ketika sebelum menjadi istri biasanya kita juga dengerin baik tuh ya kan. Setelah udah jadi istri kita nggak mau dengerin lagi, malah dengerin wanita lain malah. Itu ya guys ya. Jadi kita jadi pendengar yang baik bahwa jangan langsung memberikan solusi tapi biarkan aja dengar. Kata-kata pamungkas saya sih kalau gitu, iya ya aku ngerasain kok apa yang kamu rasain. Iya. Karena akan lebih gampang ketika wanita itu mencerita kepada seseorang yang juga merasakan apa yang dia rasakan. Tapi kan nggak langsung gitu. Ya udah kalau pusing minum obat aja langsung gitu. Ya itu dia nggak bisa. Kita harus pura-pura pusing juga. Iya ya sama kalau pusing itu sakit loh. Gimana ya gini-gini. Sok nggak tahu aja gitu ya. Oke, pokoknya itu yang tips yang keempat ya. Oke, yang terakhir sekarang yang kelima. Nah, yang kelima ini juga penting untuk melengkapi dari tips yang keempat tersebut adalah selimutilah istri kita ya, wanita yang kita sayang itu dengan kasih sayang. Nah, itu. Jadi semarah-marah, iya kasih sayang. Mau kasih sayang. Bukan gitu ya. Kasih mah ngasih aja, jangan sayang-sayang maksudnya. Ya, artinya apa namanya? Ketika istri kita lagi marah, senyumin aja sebenarnya gitu. Ya kita marah. Ya, tadi nggak senyum aku marah memang sama kamu. Tapi setelahnya laki-laki cuma butuh waktu beberapa detik langsung bisa baik lagi. Ya intinya jangan apa-apa dimasukin dengan amarah sendiri. Jadi kita masukin rasa kasih sayangnya di situ. Bisa bikin surprise atau beli es krim. Saya biasa kayak kemarin tuh pernah marah juga terus beli es krim. Start senyum-senyum sendiri. Nah, jadi selimutilah istri kita itu dengan kasih sayang. Karena walaupun misalnya, aduh udah gendek nih tiap hari liatnya dia terus misalnya gitu. Nah, makanya kita coba tetap aja kasih sayang itu gitu. Ya namanya bosan itu wajar manusiawi, saya juga pernah bosan gitu kan. Setuju nggak para istri kalau misalnya suaminya pengennya suaminya itu nunjukin terus kasih sayangnya. Nggak perlu yang mahal-mahal kok, nggak perlu yang big atau apa gitu ya. Bawain es krim. Kalau yang di Indonesia bawain nasi padang nyampe-nyampe di rumah tuh udah seneng banget ya ampun. Suaminya pulang-pulang assalamualaikum terus lihat bawa sesuatu, bawa kresek aja gitu ya. Kresek Indomaret. Istri saya sempat juga waktu itu saya bawain apa namanya? Pelatih ya. Akhirnya dia seneng gitu. Kok pelatih? Ya itu coach. Itu juga terus intinya kita harus selipkan apapun itu dengan kasih sayang. Bahkan minta maafnya juga harus tulus. Marahnya juga dengan rasa sayang, insya Allah baik. Oke guys, itu dia tipsnya dari yang keempat tadi ya. Sabar, bijak, juga jadi pendengar yang baik ya. Dan sebagainya itu dengan lengkapi dengan kasih sayang. Oke, itu aja videonya di yang kedua ini. Nanti di hari ketiga kita rekam lagi ya. Kita ada cerita lagi di hari ketiga insya Allah. Pokoknya berbagi. Buat teman-teman yang pengen kita bahas apa lagi tentang suami istri, komen ya. Boleh komen ya. Oke, nanti kita ketemu lagi. Mohon maaf kalau ada salah kata ya. Pokoknya ambil baiknya, buang buruknya. Yang baik-baik itu datangnya dari Allah, yang buruk-buruk datang dari kami. Dan sampai ketemu lagi di Selewat. Selingan menunggu waktu salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.